Oke, ya, izin saya share screen. Nah, jadi judulnya apakah bangkai itu najis? Ya, terkait dengan najis ini sangat harus kita pelajari karena akan berkaitan dengan ibadah kita. Ya, sholat itu syaratnya adalah suci dari hadas dan najis. Ya, hadas dia bersifat maknawi, ya seperti misalkan pembersihnya itu juga secara makna. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, kemudian buang angin, maka kita berwudu itu menghilangkan hadas. Ya, bersifat maknawi. Tetapi kalau bersifat jasadi atau fisik dan nampak, ya itu terkait dengan yang nampak dan bendanya, maka itu disebut dengan najis. Sama baik najis maupun hadas harus kita sucikan, kita bersihkan ketika kita akan ibadah. Inilah hebatnya ajaran Islam ya. Syamil mutakamil, lengkap dan sempurna. Kelengkapannya adalah Islam mengajarkan selalu dalam keadaan bersih, suci ketika kita ibadah. Wabil khusus tentunya ibadah sholat dalam hal ini yang kita lakukan sangat sering ya, sehari 5 waktu yang wajibnya saja belum yang sunnahnya. Berbeda dengan puasa yang wajibnya setahun sekali atau setahun dalam sebulan dalam setahun. Berbeda dengan haji yang hanya dituntut sekali seumur hidup, tapi sholat kita 5 waktu sehari yang wajibnya belum yang sunnahnya. Maka alangkah pentingnya kita mempelajari tentang apa itu najis yang menjadi penghalang dari ibadah kita, yang menjadi kotor bagi diri kita. Nah, kita mulai ya dari definisi dulu apa itu najis ya. An-najasatu ya, najasa atau an-najisa boleh dibacanya gitu. Ya al-qadarah allati yajibu 'alal muslim an yanja'ahu anha wa yaghsilu ma asabahu minha. Apa ini kalau ada sedikit kesalahan penulisan ya titiknya pindah nih. Ya, jadi maknanya kurang lebih an-najis atau an-najasah itu adalah al-qadhar. Al-qadhar itu sesuatu yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor allati yajibu 'alal muslim an yanja'ahu, yang diwajibkan untuk seorang muslim berusaha menghindarinya. Jadi jangan ada najis, baik itu di badan maupun di pakaian kita, wabil khusus ketika kita akan beribadah ya. Wa yaghsilu ma asabahu minha, dan mencuci apabila terkena olehnya. Artinya untuk membersihkannya, untuk mensucikannya, maka kita harus mencucinya. Itu kurang lebih ya yang dimaksud dengan najis ini. Jadi kita akan ada banyak pertemuan berikutnya pembahasan najis nih, karena ini yang dibahas di bab kitab tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat ya, surat 74 ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, dan pakaianmu maka sucikanlah gitu ya. Ini perintah pakaian, badan, tempat untuk kita beribadah harus dalam keadaan suci. Di dalam ayat lain, surat lain, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, menyukai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Para ulama kemudian memaknai dua mensucikan ini, baik tahur atau tazkiyah nafs, membersihkan, mensucikan dirinya, jiwanya, dan juga membersihkan lahirnya, fisiknya ya, yang zahir, yang nampak itu pun dibersihkan dan disucikan. Dalam hadis kemudian Rasulullah juga bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ya, bersuci itu, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi orang yang menjaga kebersihan itu orang yang punya iman.
Masya Allah, ini lengkapnya ajaran kita Bapak Ibu ya. Ajaran agama lain nggak ada. Mau ibadah harus bersuci dulu, ya harus wudhu dulu seperti kita, gitu ya, menghilangkan hadas, harus bersih pakaian dan sebagainya. Enggak. Islam sangat lengkap, harus sebelum ibadah itu suci dari hadas dan najis. Hanya binatang peliharaan pun harus sangat dijaga, jangan sampai binatang yang ada unsur najisnya sehingga merusak ibadah kita, sehingga membuat tidak sempurnanya atau tidak sahnya ibadah kita karena ada unsur-unsur najis di sana. Jadi kenapa umat Islam itu tidak diperbolehkan memelihara anjing misalkan, karena di situ pasti ada masalah dengan najisnya, gitu ya. Bukan anjingnya tapi najisnya. Anjing sendiri tidak punya salah, dia binatang ciptaan Allah, begitu ya. Nah, tapi memang ada ujian di situ, ada yang memang harus dihindari, ada yang boleh untuk dipelihara tentunya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita hari ini adalah tentang bangkai. Bagaimana hukum bangkai? Apakah termasuk najis atau tidak? Ya. Nah, tentu penjelasan pertama, apa sih yang disebut dengan bangkai? Al-Maitah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya yang menyebutkan tentang bangkai ini. Di surat Al-Baqarah disebut, surat Al-Imran disebut, surat An-Nisa juga ada, surat Al-Maidah juga ada. Ya. Nah, di antara yang Allah haramkan, hurimat alaikumul maitata wadama walahmal injir wadaman masfan wa ma'uhilla ligairillah. Ada 4 yang diharamkan jelas ya. Dan haram ini identik dengan najis gitu ya. Maitata ada bangkai, kemudian lahmal inzir daging babi, kemudian adaman masfuhan darah yang mengalir, dan wa ma'uhilla ligairillah disembelih bukan nama Allah. Tadi dalam surat Al-Baqarah misalkan Allah berfirman innama harrama alaikum al-maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla ligairillah. Urutannya agak sedikit berbeda, tapi ayat itu menyebutkan bahwa Allah telah mengharamkan ya innama harrama alaikumul maitata. Hanyalah yang diharamkan itu maitata bangkai, daman masfuan, lahmal khinzir wa ma uhilla ligairillah. Sama 4 tadi, paman ibtara bagi wala adil fala isma alai, dan seterusnya di ayatnya. Nah, yang kita bahas terkait dengan al-maitah atau bangkai. Ya, apa yang disebut bangkai ini? Ini saya masukkan ungkapannya dari kitab Fiqh Sunnah ya. Wahya ma mata khatfa anfahu ay min ghairi tadkiyah. Jadi bangkai adalah binatang yang mati min ghairi tadkiyah, tanpa disembelih. Ya mata khatfa anfahu, yang dia mati, dia hilang nyawanya tanpa disembelih. Atau bahasa lain juga disembelih tetapi tidak sesuai syariat ya. Gharu tazkiyah ini juga dimaknai kalau di kitabnya Foto 4 itu yang yadbahu bi ghairi syariat atau biduni syariat, disembelih tanpa sesuai syariat. Dan Rasulullah memberikan panduan ya bagaimana cara menyembelih. Bahkan di dalam hadis itu dibuat kalau disembelih itu perintahkan untuk ahsana dabhah. Apabila engkau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, cara yang terbaik. Di antaranya menajamkan pisaunya supaya cepat ke kematian binatang itu. Kemudian warihah, dibuat binatang itu nyaman ketika disembelih. Begitu ya. Kita saksikan di beberapa medsos ya, di kurban bulan lalu ada yang sapinya ngamuk, ada yang dombanya belum putus dia lari, karena boleh jadi nggak tepat penyembelihannya gitu ya. Tidak dibuat nyaman, sapinya stres sehingga dia berontak begitu ya. Lalu perintah Rasulullah dibuat nyaman. Wa yulhiqu biha ma quti'a minal hayy, atau yang potong dari binatang yang masih hidup. Jadi anggota tubuh binatang yang masih hidup itu juga termasuk bangkai. Nah, misalkan ya, aduh saya mau sok buntut nih, ada kambing lewat, dipotong aja buntutnya. Gitu ya. Itu binatang masih hidup tuh, dipotong anggota badannya, kemudian disop, dibikin sop buntut. Nah, itu termasuk haram
ya itu termasuk bangkai, sama walaupun binatang masih hidup ya, dipotong sebagiannya itu kategorinya bangkai. Jadi berarti makan sop buntut dari binatang yang masih hidup itu haram hukumnya karena itu makan bangkai. Itu ya. Atau aduh ini kita butuh nyate nih. Jadi kalau disembelih semuanya ambil aja pahanya saja. Aduh itu tidak berperi ke kambingan ya. Kasihan kambing nggak punya apa paha sebelah kan, wah repot hidupnya ya. Atau nggak punya ekor, waduh bahaya. Ini sebagaimana hadis ya yang diterima dari Abu Waqid Al-Laits yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ini hadisnya, makuti aminal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud ya. Yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Jadi kalau dipotong sebagian dari anggota tubuhnya, aduh ini kayaknya nih telinganya enak nih, untuk di oseng gitu, oseng telinga kambing, waduh itu kambingnya jadi tidak punya telinga, tidak berperi kekambingan, tapi itu menjadi bangkai ya walaupun binatangnya masih hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan bangkai. Maka para ulama bersepakat bahwa bangkai ini berdasarkan ayat Quran kemudian juga hadis Rasulullah, hukumnya adalah najis dan haram untuk dimakan. Itu ya. Namun ada namun demikian ada pengecualian dari persoalan bangkai. Jadi ternyata tidak semua bangkai atau yang terkait dengan bangkai itu menjadi najis. Ya, ada beberapa kecuali. Ya, satu bangkai ikan dan belalang. Keduanya adalah suci. Ya, maitatus samak wal jarad fa innaha tahirah. Bangkai dari ikan dan belalang ya fa innaha tahirah. Sesungguhnya bangkai dari belalang dan ikan dan belalang itu keduanya adalah suci. Ya, bangkainya bersih gitu ya, tidak termasuk kotor dan boleh dimakan ya. Dalam hadis yang ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat ya. Ada Imam Ahmad, Syafi'i, Daruqutni, Ibnu Majah, kemudian Ahmad dan Imam Ahmad begitu. Rasulullah bersabda, "Uhilla lana maitatan." Ya, ini diungkapkan oleh Ibnu Umar. "Uhilla lana maitatan wadaman." Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Pamal maitatan fal khutu wal jarad. Ya, bukan khut, ini khut ya. Khut itu khut pakai ha, khut wal jarad sama itu ikan ya, sama dengan samak tadi, yaitu ikan wal jarad dan belalang. Wa ammal, adapun wa amad daman, wa amad daman, ini maaf sekali lagi bahasa Arabnya agak nempel-nempel ya. Wa amad daman, adapun dua darah itu al kabid wa tahal, yaitu hati dan jantung ya. Jadi ada dua yang dibolehkan dari bangkai, sekali lagi satu bangkai air atau juga dalam hadis lain bangkai laut atau binatang laut seperti ikan, wal jarad yaitu belalang ya. Untuk binatang laut kita pernah bahas ya ketika membahas di bab air mutlak waktu itu, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat pada saat para sahabat itu naik perahu, mereka naik sampan atau perahu di tengah lautan, kemudian tidak ada air kecuali sedikit dan mereka akan berwudu. Lalu bertanya kepada Rasulullah, hal atawadu abima'il bahra, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat, huwa tahurun ma'uhu wa al-hillu maitatuhu. Air itu, yang dimaksud air laut itu, tahurun ma'uhu, airnya adalah suci, artinya tidak najis gitu ya air laut itu. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, bangkainya pun halal, tidak najis. Kalau halal berarti boleh dimakan
maka bangkai ikan boleh dimakan. Ya, makan ikan tidak mesti disembelih dulu, sebagaimana kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, unta dan binatang sembelihan lainnya, ya ayam, bebek itu. Nah, kalau binatang laut tidak usah. Bayangkan ibu mau masak teri, harus disembelih dulu ikan terinya satu-satu, ya teri 1 ons itu nyembelihnya cukup banyak ya, atau impun ya, impun apa ya, gendot, ikan-ikan kecil kan itu sulit ya, dan tidak ada atau tidak mesti kemudian disembelih dulu, ya, sudah dimakan saja ketika mati. Itu bangkai yang pengecualian yang pertama. Maka bangkai ikan dan belalang itu dibolehkan dan tidak termasuk kepada najis. Yang kedua, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, atau mungkin bahasa mudahnya darahnya nggak banyak ya. Maitatun malada malahu sa'il, ya, malada malahu sa'il, yang darahnya tidak mengalir. Contohnya ini kan nama seperti nama semut, wanahl, ini kalau ada titik ya, nahl, lebah, wana, dan yang lainnya. Jadi binatang-binatang yang semisal ini binatang yang kecil ya, termasuk nyamuk, termasuk lalat, begitu kan, itu sangat kecil yang tidak terlihat darahnya juga, ataupun kalau ada darahnya sangat sedikit jumlahnya, maka bangkai binatang ini suci, ya, suci. Jika ia jatuh pada makanan atau minuman, bangkai itu tidak membuat najis. Ya, satu ketika ada hadis Rasulullah ya, ketika misalkan bagaimana kalau ada lalat yang hinggap di di minuman kita, maka syariatnya lalat itu dicelupkan, gitu ya, dicelupkan. Kenapa? Karena satu sayapnya ada racun, sayap satunya lagi ada penangkal. Ya, jadi dicelupkan dan airnya boleh diminum tuh. Itu ya, itu menunjukkan tidak najis dan boleh diminum. Tapi udah dicelupkan kemudian dibuang, ya itu Pak, nggak dicelupkan juga tidak apa-apa kalau mau dibuang ya. Tapi kalau mau diminum, itu caranya celupkan lagi satu sayapnya lagi, karena di satu sayap ada racun atau ada penyakit, satu sayapnya ada obatnya. Masya Allah ya, bagaimana Allah menciptakan begitu hebat dan sempurna makhluknya. Ada yang mengandung penyakit, tapi ada yang mengandung obat sebagai penangkalnya. Jadi bangkai itu tidak membuat najis ya. Ibnu Munzir mengatakan, ini maqala Ibnu Munzir di dalam kitabnya, Ibnu Munzir mengatakan, la a'lamu khilafan fit taharati ma dzakara. Aku tidak melihat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum hal tersebut di atas ya. Kecuali katanya ada pendapat illa ma rawa an Syafi'i, ada pendapat dari sebagian pendapat dari pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bangkai yang darahnya tidak mengalir itu najis. Tapi beliau mengatakan wal masyhuru min madhabihi aw annahu najasun wa yubna anhu idza waqa'a fil mani' ma lam yataghayyar. Ya, tetapi jika menurut mayoritas tetap tidak najis ya. Jika begitu jatuh ke dalam cairan, maka itu termasuk kepada yu'fa ya, yu'fa itu yang dimaafkan ya, dimaafkan atau ya tidak apa-apa begitu ya, yu'fa, dimaafkan selama tidak mengubah esensi cairan itu, selama tidak mengubah bau, rasa, dan warnanya dari cairan itu. Ketika terkena semut, ketika lebah, ketika kena lebah, kena lalat, kena nyamuk, maka itu tidak mengapa, tidak mengubah dari esensinya. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang kedua gitu ya. Jadi yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya mengalir. Yang ketiga, termasuk yang dikecualikan dari bangkai adalah tulang ya. Di situ idmul maitah, tulang dari bangkai itu, wa qurumuha wa dhufuruha wa sya'ruha wa rishaha ya. Di situ
yang dikecualikan yaitu admul maitatah, ini juga maaf kesalahan tulis, hukum atau bangkai tulang, tulang dari bangkai maksudnya, tanduknya wadhufurwa, kukunya wasya'ruha, rambutnya warisyaha, bulunya wajildaha, dan kulitnya. Wa kullu ma huwa min jinsin dalika tahirah, semuanya adalah termasuk kepada jenis yang suci. Li'annal asli fi hadhil kulliha taharah, tahirah, ya, asalnya adalah suci. Tentu ini adalah binatang-binatang yang tidak diharamkan, maksudnya bangkai, tulang dari bangkai yang bukan najis, ya, bukan tulang bangkai sapi, maaf, tulang bangkai anjing ataupun babi, tapi ini adalah tulang bangkai binatang-binatang yang biasa dimakan, biasa disembelih, seperti misalkan contoh sapi atau kambing. Bagaimana nih tulangnya, bagaimana dengan kukunya, bagaimana dengan rambutnya? Tentu ini tidak untuk dimakan, ya, karena nggak ada di kita makan tulang kecuali binatang, ya, atau misalkan rambutnya atau kukunya, tidak, ya. Tapi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita manusia. Dzalika tahurun li'annal asla fi hadhihi kulluha at-taharah, karena asal dari semuanya adalah suci. Wala dalilun ala najasa, dan tidak ada dalil untuk menajiskannya. Jadi status hukum dari tulang, tanduk, kuku, bulu, kulit bangkai binatang dan sejenisnya adalah suci, ya. Nah, terkait dengan tulang binatang ini, ada misalkan gading gajah, ya, maka itu boleh dimanfaatkan. Ini di dalam hadis, maaf, dalam kitab Fiqh Sunnah ini disebutkan, ya, misalkan gading gajah seperti apa? Imam Ma'zuri pernah berkata, aku melihat beberapa orang dari ulama terdahulu menggunakan gading gajah untuk menyisir rambut mereka. Mungkin tidak seperti zaman sekarang, sisir udah macam-macam lah, gitu, ya. Udah ada yang lengkap dengan listrik yang bisa sekali nyisir itu dapat kutu banyak, gitu, ya. Ada juga yang sisir kerap, gitu, ya, sisir yang rapat yang bisa membersihkan kepala dari berbagai kotoran, kutu dan seterusnya, ya. Ada yang bentuk bulat, segitiga, mungkin dulu susah, ya. Dan ada yang membuat sisir itu dari gading gajah, gitu, ya, dijadikan tempat minyak wangi. Mungkin botol belum ada, ya, simpan di gading gajah, gitu, ya. Atau zaman sekarang mungkin ada yang dibuat jadi tempat tertentu, atau bahkan dijadikan biasa, gitu. Maka fala junaha, tidak berdosa hal itu, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuan Maimunah itu mati. Rasulullah lewat dan berkata, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kalian bisa menyamaknya. Artinya walaupun ini, kalau tadi terkait gading gajah, ini terkait dengan kambing, ya. Walaupun kambingnya sudah mati, tapi kulitnya bisa diambil dan disamak, gitu, ya. Disamak dalam bahasa disibak, gitu, ya, disamak bahasa kita, ya, dalam bahasa disibak, gitu, ya. Pamar Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahalan akhadtum ihabaha, ya, dan dihalalkan kalau untuk menyamaknya, gitu, ya. Nah, Ibnu Abbas juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa yang haramnya itu, ya, innama hurrima akluha, yang haramnya itu kalau dimakan. Jadi kalau tidak dimakan, disamak untuk alas duduk, alas tidur, mungkin alas sholat atau sejadah kalau kita, gitu, ya, maka tidak mengapa. Artinya setelah disamak itu sudah bersih dari bangkainya, sudah tidak najis lagi dan bisa digunakan, gitu. Suatu ketika Ibnu Abbas juga membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 145, ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im
ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan. Di dalam surat Al-An'am ayat 145, ya kul katakan la ajidu fima uya illa ya muharraman, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, yang memakannya bagi orang yang memakannya itu illa an yakuna maitatan, kecuali daging hewan yang mati. Nah, tentu ini sekali lagi terkait dengan maitatan tadi, bangkai tadi yang dimakan. Ya, bagaimana kalau digunakan? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa haram itu untuk dimakan, tapi boleh digunakan. Kemudian dia berkata, ya, bangkai yang haram hanyalah jika dimakan, gitu ya. Sampai akhirat, inna ma harama yu'kalu minha, ya yu'kalu minha wa huwa lahmu wa lilhami fa'ammal jid, ya, yang dimakan itu artinya dagingnya, ya, fa'ammal jildu, adapun kulitnya, wal qiddu wasinnu wal admu, termasuk di situ giginya, tulangnya, wasya'ru, rambutnya, wasuf, bulunya, fahuwa halalun, itu termasuk kepada yang halal. Ya, artinya juga tidak najis. Itu yang dimaksud dalam penjelasan ayat ini menurut Ibnu Abbas. Ya, kita kenal Ibnu Abbas ini seorang mufassir yang pertama mufassir pada masa Rasulullah, yang Rasul doakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas yang diberi kemampuan oleh Allah, yang pernah didoakan oleh Rasulullah semasa beliau masih kanak-kanak, agar Ibnu Abbas diberi kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Dan tafsir daripada surat Al-An'am yang tidak boleh dimakan, itu yang dimaksud adalah dagingnya, ya, bukan bagian tulang dan sebagainya yang dia tidak dimakan tapi bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian di penutup pembahasan ini di kitab Sunnah ini juga terkait dengan yang lain, ya. Darinya gigi, tulang, bulu, dan wal adalah halal, pengungkapan tadi. Kemudian ada yang dimaksud dengan anfihah. Apa itu anfihah? Begitu, ya. Begitu juga dengan anfihah, zat dari perut sapi untuk membuat keju, mungkin semacam lemak gitu, ya. Dan laban itu susu. Jadi lemak atau susu dari binatang bangkai. Ini sapi, kemudian sapinya mati tapi susunya masih bisa dimanfaatkan, atau lemaknya, maka keduanya ini halal. Ya, ketika para sahabat menaklukkan Irak, ini ceritanya dalam kitab tersebut, mereka memakan keju yang dibuat oleh orang Yahudi. Ya, seseorang yang menjadi tukang anfihah. Ada hukum sembelihan orang Yahudi, itu ya, hukum dari sembelihan orang-orang Yahudi itu sama dengan bangkai, itu ya, sembelihan yang tidak boleh dimakan. Tetapi anfihahnya itu dimakan, ya, pada masa itu saat Salman Al-Farisi saat itu menjadi Naibul Umar ibn Al-Khattab al-Madain, deputi gubernur di Madinah, ya, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, deputi khalifah, ya, naib al-Madain, naib itu ya wakil, itu ya, mungkin deputi gitu. Salman Al-Farisi pernah ditanya tentang keju minyak samin dan fira atau bulu binatang. Ia menjawab, ya, sesuatu yang halal itu al-halalu ma halallahu fi kitabi wal haramu ma haramallahu fi kitabi. Sesuatu yang halal adalah segala yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan sesuatu yang haram adalah ma haramallahu fi kitabi, apa yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran. Sehingga sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maka termasuk ke dalam sesuatu yang dimaafkan atau tidak apa-apa, gitu ya. Maka itu termasuk kepada minal ma'lum, ya, dibolehkan itu. Nah, kita mengetahui bahwa pertanyaan yang dimaksudkan kepada Salman mengenai keju yang dibuat oleh orang Yahudi itu pada saat Salman sedang menjabat sebagai deputi gubernur Madinah. Ini dijelaskan di kitab ini, gitu ya. Hina makana Salman Naibun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal Madain. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan hukum bangkai, itu ya. Jadi sebagai kesimpulan,
sebagai kesimpulan bahwa bangkai itu najis, bangkai itu haram, kecuali ada pengecualian menjadi tidak najis kalau bangkai itu satu tadi bangkai laut atau bangkai air, binatang air dan belalang. Yang kedua adalah bangkai dari binatang yang darahnya tidak mengalir atau darah sedikit seperti semut atau lebah. Kemudian yang tersisa dari bangkai berupa tulang, kemudian kulit, kuku, tanduk itu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan setelah diproses ya. Kalau kulit harus disamak dulu, maka itu menjadi boleh digunakan dan tidak termasuk kepada benda yang najis. Walau alam bisawab, kita buka tanya jawab, silakan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada di Zoom dulu ya, di Zoom dulu ya, sebelum yang lain di di FB, di Zoom dulu ya, sebelum di FB dan yang lainnya. Izin bertanya, kalau binatang sembelihan tiba-tiba sakit dan mati sebelum dipotong, apakah termasuk bangkai? Jadi kayak gini, dia sakit dan mati sebelum dipotong, maka kategorinya bangkai, Bu. Ya, Mas ini PT Puji SMBE, mungkin satu perusahaan yang bertanya satu PT. Ya. Jadi begitu, Bapak atau Ibu, maaf ya. Jadi kalau dia belum disembelih dan sudah mati karena sakit diantaranya, maka termasuk kepada bangkai kalau mati, karena mati belum disembelih, mati karena sakit. Ya, misalkan udah ketahuan sakit, daripada tidak dimanfaatkan, ini kelihatan, maaf ya, kalau hayam itu muyung ya. Muyung itu apa bahasa Indonesianya? Ya muyung lah gitu ya. Nah kemudian udah sebelum mati karena sakit segera disembelih, maka itu halal karena dia disembelih pada waktu yang dia belum mati, begitu ya. Kalau sebelum mati kita bacakan nama Allah lalu dipotong, apakah masih halal? Kalau sebelum mati boleh, Bu, jadi halal ya. Sebelum mati masih hidup tentunya, kemudian kita sembelih, itu halal. Tetapi kalau mati karena sakit, ya berarti matinya tetap jadi bangkai karena mati belum disembelih. Begitu ya. Oke, baik. Ada raise hand 2 ini, silakan. Ada Ibu Yuniarti dan Ibu Pice. Kak Habib boleh dibantu? Silakan unmute. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya tuh pernah mendengar dari orang, katanya dia pernah sakit liver. Nah, obatnya itu dia tuh memakan darah binatang yang sudah mati, Pak Ustadz. Itu kan termasuk bangkai. Apakah dalam Islam boleh darah itu sebagai obat jejak Allah? Baik. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, darah nanti kita bahas, mudah-mudahan ada waktu pekan depan ya. Jadi setelah bangkai itu membahas tentang darah. Nanti ada darah yang pada umumnya darah itu adalah najis ya, tapi ada darah yang tidak najis. Nanti darah apa saja akan ada pembahasannya ya. Nah, itu terkait darah ya. Bagaimana berobat dengan bangkai? Kalau darah itu termasuk dari bangkai misalkan ya, kemudian dipakai berobat, tetap najis dan tidak boleh. Kita sebenarnya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang tidak halal, itu Bu ya, kecuali darurat terpaksa dan tidak ada lagi jalan. Tapi saya kira seperti misalkan gitu ya, misalkan kalau tadi misalkan kasusnya tipes gitu ya. Nah, ini banyak hal yang perlu ada kajian kesehatannya ya. Ada juga yang sekedar mitos, misalkan ya pakai cacing kalung aja gitu ya kalau tipes, ya mungkin ada yang sembuh, bisa jadi. Cuma tentu harus ada kajian secara ilmiah, kajian secara kedokteran, apakah betul di situ bisa menyembuhkan. Ya kadang hanya sugesti saja ya, karena sugesti oh iya benar menyembuhkan, akhirnya sembuh.
Ya karena saya beberapa kali tipes gitu ya, sembuhnya maka dokter ya. Ya ikhtiarnya tentu karena yang menyembuhkannya Allah. Tapi bisa saja kalau Allah takdirkan sembuh dengan cacing dan seterusnya. Nah intinya kalau tidak ada jalan lagi untuk obat hanya dengan itu maka boleh. Tetapi kalau masih ada jalan lagi yang lebih halal, yang lebih tepat, yang lebih tidak menjijikan maka ambillah yang lebih aman. Begitu Bu ya. Tapi Ya, spesifik darah kita bahas insya Allah pertemuan ya, berikutnya. ya kalau Hari ikut ini, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Irfan. Saya pas SMK dikasih minum dari toples yang isinya air. Di dalam air itu ada janin uncal yang sudah mati. Jadi saya minum air rendaman janin uncal. Oke, kalau tidak tahu tidak apa-apa ya Kang Irfan, udah. Kan tidak tahu mah tiba-tiba kita makan daging. Wah, enaknya. Udah habis. Daging apa tadi? Itu daging babi. Wah, saya ditipu di ternyata ya sudah karena nggak bisa dikeluarin lagi ya sudah masuk dalam perut. Nah, karena kita tidak tahu berbeda, orang tidak tahu dengan orang tahu dan menyengaja, orang tidak tahu dan tidak disengaja itu beda hukumnya. Gitu ya. Sudah yang toples tadi susah lagi dikeluarin ya, isi air toples tadi sudah dulu lagi SMK kehidupannya sekarang sudah besar gitu ya. Nah sudah yang dulu kita tobatin saja, kita minta ampun dan tidak diulang kembali. Baik Ibu Pice silakan, sudah raise hand. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi. ini mau bertanya mengenai bangkai anjing ya. Ya, Eh, Kalau saya sendiri terus terang, kalau dulu-dulu sih kalau misalkan ada pelajaran atau workshop kayak seperti itu ya, Ustadz. Nah, untuk penggunaan praktikumnya itu biasanya menggunakan kadaver atau anjing yang memang sudah jadi bangkai atau sudah mati gitu ya. Itu bagaimana Ustadz kalau misalkan untuk belajar gitu ya. Nah, untuk penggunaannya itu biasanya kan kita ngebuka gitu, ngebuka kadaver itu. Nah, terus biasa kan juga suka kena memang pakai sarung tangan sih gitu ya. Cuman kan kadang setelah dibuka jeroannya seperti itu gitu kan juga harus belajar seperti itu ya Ustadz. Nah, itu ya. bagaimana Ustadz kalau misalnya kita misalkan kena tangan atau misalkan kena sesuatu misalkan baju seperti itu gimana Ustadz kalau misalkan bangkainya Baik. itu bangkai anjing gitu Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang najis ini kalau terkena pakaian, terkena badan, atau terkena tempat untuk kita sholat, maka harus dibersihkan. Ya, jadi kalau lebih lengkapnya Bu, mungkin ganti aja semua pakaian yang kita tadi megang bangkai tadi ya. Mungkin kalau di kedokteran, apalagi ibu dokter Pice, dokter hewan gitu ya, biasanya kan praktek praktek dengan binatang ya. Apalagi ini binatangnya anjing atau babi yang najis gitu, itu najis jelas. Kalau kena pakaian, kena badan kita, maka pakaiannya dicuci, harus dicuci, dibersihkan, dikeringkan, yang kena badan juga dicuci. Ya, kalau ngambil hadis secara umum tentang jilatan anjing, ida walagul kalbu fi inahi ahadikum, ida walagul kalbu fi inahi ahadikum, fal yaksil sa'afsaksil sab'ina marra ulama biturab. Ini secara umum ya. Terkait ini pun beda pendapat, ada yang mengatakan umum semuanya. Ketika terkena jilatan anjing, maka harus mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu secara umum ya. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, ini kalau jilatan saja. Kalau badan, kalau kaki, bulu enggak. Ada pendapat begitu ya. Yang kedua, itu kalau menjilat anjingnya bejana. Kalau menjilat kaki kan bukan bejana, menjilat tangan bukan bejana. Ini pun berbeda pendapat. Tapi kalau mau mengambil yang hati-hati, maka ambillah yang uh, berlaku secara umum bahwa yang terkait anjing itu dicuci 7 kali dengan air, satunya dengan tanah. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ini ada pendapat yang pernah saya sampaikan juga bahwa jilatan anjing itu mengandung bakteri tertentu yang sangat halus, yang itu ternyata bisa dikalahkan oleh
oleh unsur yang ada di dalam tanah. Itu secara ilmiahnya, katanya menurut penelitian begitu. Tapi luar biasa, Rasulullah sekian abad yang lalu sudah menganjurkan seperti itu. Ya, eh, para ulama fikih berbeda ya. Pendapat lain, pokoknya yang penting dibersihkan, dicuci selesai, gitu ya. Dicuci pakai sabun atau tidak pakai sabun, setelah dicuci pakai air dengan bersih, kemudian dijemur sampai kering. Udah kering itu berarti sudah tidak ada najisnya sama sekali. Itu sudah selesai. Nah, mungkin kalau ngambil minimalnya itu, ngambil maksimalnya dengan tanah. Kemudian kalimat sab'a marat, 7 kali, itu ke dalam bahasa Arab, kata sab'ah itu menunjukkan kepada banyak. Jadi bagaimana kalau masih ingin tenangin, lebih bersih, jadi 8 kali, 9 kali dicucinya, artinya diguyur airnya sampai 10 kali. Ya, 7 ini menunjukkan banyak, artinya sebanyak mungkin yang mengakibatkan bersih, gitu ya. Dianjurkannya begitu, sebanyak mungkin yang membuat pakaian itu bersih. Begitu Bu ya. Jadi kalau terkena ya harus dicuci, harus mandi. Ya, kalau kena badan kita harus mandi, kalau kena pakaian kita pakaiannya harus dicuci, harus diganti. Itu tidak boleh dibawa sholat karena ada najis. Kalau dibawa sholat maka sholat kita tidak sah karena syarat sah sholatnya tidak terpenuhi, suci dari hadas dan najis. Ini ya, anjing dan babi memang menjadi binatang yang perhatian khusus kita untuk berhati-hati ya, karena di situ Rasulullah menyebutkan kenajisannya. Itu Ibu Pice, saya baca di YouTube ya dan medsos ya. Dari Khofidah, waktu saya kecil kepiting hukumnya haram, setelah saya dewasa kenapa ada yang mengatakan hukum kepiting halal? Ya, tentang hidup di darain ya, dua alam gitu. Nah, lihat dari hukum asalnya. Kalau binatang itu binatang darat yang suka ke air, maka itu harus disembelih. Kalau binatang air yang suka ke darat, maka tidak usah disembelih. Bisa dipahami ya? Apa binatang darat suka ke air? Bebek misalkan ya, itu suka ke air tuh, renang itu. Tapi kalau bebek harus disembelih. Ada binatang air yang suka ke darat sesekali, ya kepiting, binatang air itu bukan binatang darat ya, tapi sesekali ke darat, maka itu binatang air. Nah, ini memang kemudian berbeda pendapat betul. Ada yang mengatakan binatang di dua alam itu tetap haram, ya kodok itu di dua alam. Tapi mengatakan di mana asal hidupnya. Jadi kalau binatang air maka binatang air, artinya binatang air hukumnya sama dengan binatang lain. Al-hilu ma huwa tahuru, al-hilu maitatuhu, ya tahuru ma huwa hilu maitatuhu. Begitu. Bagaimana dari FB, Ibu Mulyati, bagaimana darah nyamuk yang menempel di mukena? Ini darah kita bahas nanti ya selanjutnya. Tapi kalau penasaran ya tidak apa-apa, karena darahnya sedikit, gitu ya. Darah yang nempel di mukena, kan lagi sholat tiba-tiba ada nyamuk, kadang kita refleks ya, emosi gitu, ceplok aja, wah di pipi kita ada darahnya, atau di mukena tadi nempel. Nah, maka tidak mengapa, karena darah nyamuk ini seperti nyamuk, kemudian beberapa binatang lain yang kalau tadi di pembahasan ini maitatun la dama lahu sa'il, termasuk binatang yang darahnya sedikit atau darahnya tidak mengalir. Bagaimana hukum daging ayam di luar negeri ketika kita sedang bepergian? Nah, ini harus hati-hati, Bu. Ya, karena di luar negeri itu pertama banyak memang di luar negeri yang non muslim tentunya itu rata-rata 90% lebih itu mengandung babi. Kalaupun dia ayam digorengnya bisa jadi dimasaknya setelah dimasaknya bareng dengan babi. Itu yang harus dihati-hati. Yang kedua, yang menyembelihnya bisa jadi bukan seorang muslim, sehingga tidak disebut nama Allah, menyembelih tidak sesuai syariat. Jadi kalau lebih hati-hati kalau di luar negeri memang vegetarian aja ya. Kalau ini kan tumbuhan tidak mesti ada yang disembelih, atau boleh makannya ikan, itu lebih aman ya, karena kalau ikan kan bangkainya saja tidak apa-apa, bangkainya saja tidak diharamkan. Artinya
bangkai beli ikan, kemudian masak sendiri itu lebih aman. Kira begitu ya kalau di luar negeri. Baik, terima kasih. Yang lain mohon maaf ada yang belum terjawab karena waktunya juga. Ya, ada Dwi Indriani, bagaimana hukum menyembelih ayam tidak pakai bismillah? Ya, bismillah ini sunnah. Yang penting adalah yang menyembelihnya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Ya, Rasulullah mengatakan samillah wa kabbir. Harusnya menyembelih itu membaca nama Allah Bismillahirrahmanirrahim dan Allahu Akbar. Tapi yang lebih penting lagi, yang menyembelihnya adalah seorang yang beriman, seorang muslim. Dan tujuannya karena Allah, bukan menyembelih li ghairillah, bukan karena Allah. Demikian sudah jam 6:01, semoga ada manfaatnya karena kajian kita kajian fikih jadi masih berlanjut ya. Insyaallah pekan depan kalau ada waktu bisa kita lanjutkan. Bab najis berikutnya adalah membahas tentang darah. Kalau tadi baru bangkai ya. Bangkai umumnya adalah najis kecuali ada tiga hal yang tadi dikecualikan. Ya, bangkai binatang laut dan belalang, kemudian sisa dari bangkai seperti tulang, kuku, kulit, ya itu boleh digunakan. Dan yang ketiga adalah binatang bangkai yang binatang itu yang darahnya tidak mengalir. Jadi bangkai semut, bangkai belalang, bangkai nyamuk itu tidak najis. Ya. Demikian semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.